atas nama Lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumber Barat Daya, saya menyerahkan dengan resmi melalui Ketua Yayasan Pelita Olemila dan Kepala Sekolah Pelita Olemila untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan lembaga pendidikan ini menjadi yang terbaik untuk ke depan. Saya serahkan. Terima kasih buat Bapak Thomas Tanggudendo dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Sumber Barat Daya dari fraksi Nasdem, Ketua Komisi C dari fraksi Nasdem. Terima kasih Bapak sudah mendukung program Yayasan Pelita Olemila, dalam hal ini SD Pelita Olemila, dan hari ini secara resmi memberikan SK izin operasional SD Pelita Olemila pada tanggal 17 Juni 2023. Sekian dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita. Baik teman-teman, tibalah saatnya waktu yang kita tunggu-tunggu untuk penyerahan izin operasional SMK Pelita Olemila. Untuk itu kepada Ibu anggota DPRD Nusa Tenggara Timur sekaligus Wakil Ketua Komisi 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyerahan SK izin operasional SMK Pelita Olemila kepada Mama, kami persilakan. Yang mutabir Bapak Pendeta Daud Billy, juga mungkin ada Bapak Ibu Pendeta lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Yang terhormat
anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak Thomas Tanggudendo, sekaligus sebagai Ketua Komisi C dan Ketua Fraksi Partai Nasdem, sekaligus sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, yang juga didampingi oleh pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya. Bersama kami hadir Pak Arnold, yang saya hormati Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB Kabupaten Sumba Barat Daya, sekaligus sebagai perpanjangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana menjadi kewenangan SMA, SMK, dan SLB yang berada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Reda Pada beserta seluruh perangkat desa. Yang sama saya hormati Ketua Yayasan Senang Hati Berkarya, dan saya mau katakan siang hari ini beliau sudah cocok memang menjadi Ketua Asosiasi Yayasan Membangun Sumba. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pelita Olemila. Yang sama saya hormati Kepala Sekolah SD, SMK Pelita Olemila. Mohon kita doa bersama, kita dukung bersama. Kalau bisa kasih lengkap sudah. Ada SD, ada SMP, ada SMK Pelita Olemila. Sehingga ini anak-anak mulai dari SD, SMP, SMK tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Setuju Bapak Mama? Setuju. Yang saya hormati Kepala SD, SMP, pendukung yang ada di sekitar wilayah Pelita Olemila, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saya lupa menyapa, saya hari ini juga didampingi oleh staf dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Mau, silakan berdiri. Yang saya kasihi dan saya banggakan seluruh anak-anak siswa-siswi SD Pelita Olemila, juga siswa-siswi SMK Pelita Olemila, Bapak Ibu pengajar tenaga kependidikan Pelita Olemila, baik itu tingkat SD maupun SMK. Pada tempat yang pertama patut kita menyampaikan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, lagi pemurah dan penyayang. Karena hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Yaitu yang pertama, kita bersyukur kalau hari ini Bapak Mama semua kita rela meninggalkan berbagai kesibukan, bahkan rela dari Simpang Serokota, Simpang Wanoroto, dengan pasukan berkuda, pasukan bermotor, bahkan kita rela jalan kaki dari Simpang Jalan Kombak tadi, dan kita sampai di Pelita Olemila. Bukan kita orang gila, entahkah? Kita bukan orang yang tidak punya kerja, tetapi hari ini kita rela melakukan itu semua. Bapak, mama, anak kecil, pemuda, bahkan tadi ada yang sudah mulai bilang masuk usia lansia, tapi tetap menego dari simpang jalan. Tepuk tangan buat kita semua. Itu menunjukkan bahwa hari ini kita betul-betul mensyukuri, menyambut bahwa kita ingin wilayah Reda Pada, wilayah yang ada di sekitar ini betul-betul menuju sebuah perubahan. Kalau kita punya saja 100 kepala desa seperti kepala desa Reda Pada, maka tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi stunting, tidak lagi ada putus sekolah di Sumba Barat Daya.
Saya tadi di luar dugaan saya mendengar seorang kepala desa mampu melihat apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden kita. Tepuk tangan buat Bapak Desa Ketapatan. Jadi beliau tidak hanya semata-mata urus bagaimana program kegiatan ini berjalan, mengelola dana desa, tetapi yang lebih penting di dalamnya, beliau punya perencanaan, punya target ke depan, bagaimana berinvestasi di daerah ini, berinvestasi di wilayah ini melalui pendidikan. Luar biasa renungan singkat dari Bapak Pendeta hari ini, dan saya tidak perlu ulang bahwa memang tujuan pendidikan kita adalah bagaimana membangun, melahirkan generasi-generasi yang berakhlak. Benar kata Bapak Pendeta, hari ini orang tidak tanya berapa kau punya kandang, berapa isi kerbaumu, berapa isi babimu, kambingmu berapa, karena itu akan habis. Apalagi kalau masyarakat Sumba Barat Daya tidak mau merubah pola hidupnya, hanya masih mau terjun dengan budaya, lupa terhadap bagaimana berinvestasi untuk pendidikan anak-anaknya. Bapak Mama ingat, sekarang kita sedang dihantui oleh virus babi yang sampai dengan detik ini belum selesai. Tetapi ketika Bapak Mama berinvestasi terhadap bidang pendidikan, dia tidak akan termakan oleh virus. Bahwa ketika kita yang orang-orang tua nanti sudah tidak ada, anak-anak yang kita sudah sekolahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, mereka akan bisa mandiri, mereka akan bisa mengelola hidupnya tanpa harus menunggu warisan yang Bapak Mama tinggalkan. Tapi saya tidak bilang kasih hilang ini budaya, tidak. Tetapi bagaimana, mari kita tetap budaya ini kita lakukan, kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Tetapi jangan karena budaya dan adat lalu mengorbankan anak-anak kita. Setuju Bapak Pendeta? Amin. Saya tidak bisa khotbah macam Bapak Pendeta, tapi saya sangat bangga, saya sangat merasa bahwa ini luar biasa. Karena saya juga ingin sama seperti Bapak Pendeta, sama dengan kita semua. Kenapa kita rela tinggalkan berbagai kesibukan hari ini, begitu banyak masyarakat, Bapak Mama ada di tempat ini. Tentunya supaya anak-anak kita bisa ada bersekolah dekat dengan kita. Entahkah Bapak Mama? Tetapi perlu diingat bahwa Bapak Mama juga harus memberikan pendidikan atau menempatkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang berkualitas, yang punya keabsahan, dia betul-betul diakui oleh pemerintah. Jujur Bapak Mama, hampir 80 SMA, SMK, termasuk SLB yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi masih banyak sekolah-sekolah ini yang belum memiliki izin resmi dari pemerintah provinsi. Atau banyak sekolah-sekolah lanjutan atas yang ada di Sumba Barat Daya ini hanya memanfaatkan anak-anak kita untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kenapa saya katakan begitu? Ada anak-anak yang adanya di sekolah A yang terima bos sekolah B. Saya tidak perlu sebutkan di sini. Tetapi saya mengetahui itu karena saya sebagai wakil rakyat. Nah, untuk menghindari supaya anak-anak kita nanti ketika dia tamat dari SMK, dia tamat dari SMA, dia jangan dipertanyakan dari mana kau tamat. Sekolahmu itu apakah sudah diakui pemerintah atau tidak? Atau yang dialami sendiri oleh pelita, oleh Mila. Dia nebeng, dia menjadi benalu pada sekolah-sekolah tertentu. Tetapi apakah dia mendapatkan perhatian? Dia memiliki kuasa penuh, seperti misalnya menandatangani ijazah. Dia tidak memiliki hak itu. Tetapi semangat dari pelita oleh Mila, dia bertahan 3 angkatan.
Nah, ini yang sebenarnya ingin saya lakukan, membantu mereka, Bapak Korwas. Tadi Bapak Korwas menyatakan bahwa ini sedang moratorium. Moratorium itu artinya untuk sementara waktu tidak boleh lagi ada sekolah-sekolah baru atau dikeluarkan izin-izin sekolah baru. Tapi saya hari ini melalui Bapak Korwas mewakili Dinas Pendidikan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, yang menjadi kaki tangan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, yang harusnya tidak lagi mengeluarkan izin. Tapi saya mengatakan ke Bapak Kadis, dua Kadis ini, kita bantu sekolah-sekolah ini yang sudah menunjukkan keteguhan, keseriusan untuk adanya sebuah lembaga pendidikan di daerah atau di wilayah tertentu agar pemerataan pendekatan pendidikan itu lebih dekat kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak Gubernur. Kita tepuk tangan buat Bapak Gubernur. Saya itu Bapak Victor Bungtilu Laiskodat. Dan saya bilang sama Pak Kadis, Pak Kadis, saya nanti akan menyampaikan karena 44 persyaratan untuk mendapatkan izin operasional sudah dipenuhi oleh SMK Pelita oleh Mila dalam hal ini yayasan. Salah satu yang paling mendasar adalah status kepemilikan lahan. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta, Bapak Pendeta. Pemerintah akan berusaha bertahap dari waktu ke waktu untuk memberikan perhatian. Dan tentunya dari awal saya sudah dilibatkan untuk ikut berjuang sampai dengan izin operasional. Dan tentunya saya memiliki kewajiban moral untuk boleh mengawal proses keberlanjutan jalannya SMK Pelita oleh Mila. 5 tahun kita diberi waktu. Mengapa tanpa persetujuan ketua yayasan maupun kepala sekolah? Begitu izin operasional keluar pagi, siang saya suruh melalui ketua yayasan Senang Hati Berkarya koordinasi dengan kepala sekolah untuk membantu saya melengkapi persyaratan MPSN. Kenapa? Supaya sekolah ini sudah mulai menginput data. Tadi sudah diarahkan secara detail oleh Bapak Korwas akan menghubungi operator yang ada yang mengakomodir untuk seluruh SMA yang ada di Sumba Barat Daya agar mendapatkan nomor registrasi, sehingga mudah menginput data dapodik, data siswa, data guru, data tenaga kependidikan agar lebih proses lebih cepat untuk mendapatkan dana BOS, sehingga tidak perlu lagi mengemis. Tetapi waktu yang ada ini 5 tahun ini pergunakan dengan baik. Jangan selesai hari ini euforia, korbankan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kebahagiaan sesaat. Harus kita sama-sama. Jangan sampai nanti besok-besok itu Ibu Christine punya mau maka kami kasih keluar izin. Tidak. Tetapi kita punya tanggung jawab bersama untuk keberlanjutan SMK Pelita oleh Mila. Dan berikutnya ketika kami datang atau misalnya mungkin gubernur datang lagi, sudah kita dapat informasi dari Bapak Desa bahwa anak-anak putus sekolah dari tahun 2021 sekian, dia menurun ke 2022 sekian, 2023, 2024, dan seterusnya. Jadi harus ada satu perubahan untuk membangun wilayah ini melalui bidang pendidikan. Siapkan data-data yang perlu untuk menunjang sehingga pemerintah cepat memberikan perhatian melalui program-program kegiatan, misalnya unit sekolah baru. Ini SMK, kita butuh ruang praktek siswa, sehingga nanti siswa yang tamat dari sini, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Apalagi ini tamatan SMK. Ketika dia belum berkesempatan untuk berkuliah di perguruan tinggi, dia juga punya
kemampuan untuk membantu orang-orang terdekat di sekitarnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala SMK. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau yang saya tegaskan di kesempatan yang sungguh berbahagia ini. Terima kasih untuk semua masyarakat yang telah memberikan dukungan moral, tenaga, waktu hanya untuk menunjukkan bahwa kami begitu bersyukur penantian yang panjang. Tapi saya mau mengamini itu. Tuhan selalu membuat itu indah pada waktunya. Sehingga Yayasan Pelita Oleh Mila, Kepala Sekolah Pelita Oleh Mila juga selalu merenungkan, wah ternyata untuk mendapatkan sebuah izin operasional bukan hal yang mudah. Uang bukan segala-galanya. Tetapi memang ketika kita mendaraskan itu semua meminta tuntunan Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan. Dari yang kita tidak saling kenal, kita saling kenal. Dan biarlah semua proses yang kita sudah lalui bersama tidak selesai hari ini. Kita masih punya beban pergumulan, kita masih punya tujuan yang sama ke depan. SBD bebas dari anak putus sekolah. Apalagi saat ini untuk Indonesia, NTT, termasuk kita Sumba Barat Daya, sedang darurat human trafficking atau perdagangan orang. Dan saya mau jujur kepada Bapak Mama, kebetulan saya ini Wakil Ketua Komisi 5, selain membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, juga tenaga kerja. Orang yang mengiming-iming anak-anak kita yang di bawah umur, biar dia masih umur 17 tahun, tipu menjadi umur 25 tahun. Tega ya. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang terdekat. Ada tantenya, ada omnya. Angulema dona, Kak Adona, Na Adona. Ini fakta Bapak Mama. Saya tidak menuding. Tapi ini kenyataan terjadi. Untuk itu melalui Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Pendeta, tokoh-tokoh agama, para sesepuh di desa, tolong saling menginformasi ketika ada mendengar bahwa ada orang-orang yang kadang tidak bertanggung jawab, sedang merayu, sedang mengiming-iming anak-anak kita untuk berangkat ke luar negeri tanpa mengikuti aturan yang sesuai. Untuk itu makanya kami, ini juga menjadi pertimbangan kami, harus Pelita Oleh Mila ini kita dukung untuk dikeluarkan izin operasional. Sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang model, sekolah yang berkualitas ke depannya. Ke depan mungkin kita datang, atau bisa saya ajak Bapak Gubernur atau Gubernur yang berikut datang, di pinggir-pinggir ini sudah ada kelor. Karena tamatan SMK, apalagi jurusan kesehatan, salah satunya bagaimana membantu masyarakat, terutama kaum ibu, calon-calon ibu, supaya melahirkan anak-anak yang tidak stunting. Kita dukung pemerintah. Kalau bukan kita yang dukung pemerintah, siapa lagi? Supaya pemerintah juga ketika kami DPR ini bicara tentang anggarannya, tentang peraturan atau kebijakan ini, kita betul-betul mendukung program yang berpihak kepada masyarakat. Terima kasih banyak untuk kesabaran dari seluruh kita yang ada di tempat ini, terkhusus Yayasan Pelita Oleh Mila, Kepala Sekolah, Pembina Yayasan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sudah boleh bersabar sekian tahun untuk boleh mendapatkan legitimasi lembaga ini. Dan hari ini kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah mengakui. Dan tidak selesai hari ini, yayasan dan sekolah harus betul-betul melahirkan atau menghasilkan standar-standar pendidikan.
mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan, sehingga nantinya output yang dihasilkan oleh lembaga ini adalah output yang betul-betul dapat terjun di masyarakat. Jangan takut bahwa nanti saya kerja apa, tapi ketika kita sudah memiliki pikiran, akhlak, berkarakter, itulah nanti baru mungkin. Ketika kita tidak bisa melayani di negara atau di wilayah kita, maka kita berani bekerja di luar negeri, tetapi dengan suatu jaminan, dengan mengikuti aturan yang ada. Sekarang ini dari Jerman, dari mana-mana sudah memulai membuka ruang. Nanti saya akan titip linknya kepada kepala sekolah. Pelajari baik-baik, ketika ada respon dari masyarakat atau dari anak-anak kita yang sudah tamat, silahkan hubungi saya. Saya tidak akan propaganda di sini karena ini tahun politik, tidak. Tapi faktanya, ada kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah di luar. Yang penting kita siapkan anak-anak ini untuk kemana saja mereka mampu menjaga dirinya, mampu bersaing dengan orang-orang lain di luar sana. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya, dalam ungkapan syukur dan terima kasih, permohonan maaf saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga manusia yang tidak sempurna, biarlah yang baik-baik saja yang saya tinggalkan di sini, sehingga ini Bapak Mama, semua adik-adik yang ada di sini bisa menyampaikan kepada yang lain. Jangan ragu-ragu, sosialisasikan. Ada anak-anak yang tamat SMP, kita hari ini sudah punya SMK Pelita oleh Mila jurusan asisten keperawatan. Kerja kolaborasi kita dengan Pelita oleh Mila tidak selesai, saya ajak antar izin operasional yang sudah sama-sama kita perjuangkan. Tetapi tentunya ini menjadi beban. Ketika kami sudah duduk, kami menjadi wakil rakyat yang harus memberi perhatian kepada seluruh masyarakat yang kami wakili. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang, dan saya harap kita semua berdiri. Saya akan resmi menyerahkan izin operasional dan NPSN SMK Pelita oleh Mila kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMK Pelita oleh Mila. Saya mohon didampingi oleh Bapak Korwas, oleh Bapak anggota DPRD, Ketua Fraksi, untuk kita sama-sama menyerahkan izin operasional ini kepada Kepala Sekolah. Dengan memohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita imani, yang sudah boleh mengikuti proses awal izin operasional SMK Pelita oleh Mila sampai dengan hari ini, izin operasional boleh keluar atau diterbitkan. Kami akan menyerahkan izin operasional SMK Pelita oleh Mila dan NPSN SMK Pelita oleh Mila kepada Ketua Yayasan Pelita oleh Mila, Kepala Sekolah Pelita SMK Pelita oleh Mila, beserta seluruh keluarga besar SMK Pelita oleh Mila dan seluruh masyarakat Redapada dan sekitarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya titip sekolah SMK ini untuk dijaga, dirawat, dipelihara, sehingga ke depan SMK Pelita oleh Mila menjadi SMK yang menjadi panutan, menjadi SMK model. Tuhan memberkati kita semua. Boleh, Bu? Ya, baik. Sekali lagi. Boleh, Bang Odang. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada Ibu Christine yang sudah mendukung, membantu selama proses izin operasional ini diurus hingga pada saat ini, hari ini, pada tanggal 17 Juni 2023, izin operasional beserta NPSN SMK Pelita Olemila hari ini telah diserahkan dan diterima oleh kami Yayasan Pelita Olemila bersama Kepala Sekolah SMK Pelita Olemila. Kiranya Tuhan selalu memberkati apa yang menjadi program kerja Ibu ke depan, dan kami juga di tempat ini, biarlah hubungan kita ini tetap ada mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih. Untuk itu prosesi penyerahan izin operasional SMK Pelita Olemila oleh Ibu Christine telah usai. Untuk itu, lewat kesempatan ini mengurangi rasa hormat kami untuk Bapak berdiri semua untuk kita pose bersama.